Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neci Oparianti dari kelas PBI 5A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk final project atau UAS mata kuliah pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Nah, di sini untuk pertanyaan yang pertama mengenai strategi konkret yang dapat digunakan seorang guru untuk memfasilitasi pengajaran inklusif atau agar dapat mencapai proses pembelajaran yang inklusif. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama, penyediaan materi yang beragam. Jadi di sini untuk mencapai proses pembelajaran di kelas yang konkret, kita sebagai guru harus menyiapkan beberapa materi yang beragam, bukan hanya satu saja gitu. Jadi tidak bisa kita hanya terfokus kepada satu materi saja, sehingga itu membuat siswa kita monoton atau bosan, dan itu akan mempengaruhi bagaimana tercapainya proses pembelajaran kita atau tujuan pembelajaran yang kita berikan. Nah, yang kedua, kita harus menjalin kerjasama dan kolaborasi. Jadi kita sebagai guru harus menjalin kerjasama dengan murid dengan baik, dan juga kolaborasi atau membuat suatu kerjasama antar sama guru dan murid. Nah, yang ketiga, penggunaan teknologi yang mendukung. Jadi dikarenakan zaman yang telah berubah dan semakin canggih, maka kita sebagai guru harus dituntut untuk pandai memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, ketika kita sebagai guru, kita harus dituntut kreatif, tidak hanya menggunakan papan tulis saja. Dengan itu, ketika kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, maka itu akan mempengaruhi proses atau tujuan pembelajaran kita. Seperti kita bisa memanfaatkan infokus ataupun media audio yang lainnya. Ketika kita membutuhkan audio seperti materi listening dan lain sebagainya, kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada seperti itu. Nah, penyesuaian dan evaluasi. Ketika kita melakukan proses pembelajaran, kita harus melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita berikan kepada siswa, sehingga kita tahu bagaimana pencapaian siswa tersebut, dan siswa juga mengetahui sampai di mana kemampuan dirinya gitu. Nah, selanjutnya kita juga harus memberikan dukungan individual kepada siswa kita. Kita bisa memberikan waktu, jika kita memiliki waktu luang, nah kita bisa memberitahu kepada siswa tersebut, apakah kita bisa berdiskusi secara langsung dengan siswa tersebut, sehingga itu akan memberikan feedback kepada siswa kita, dan kita akan menjalin hubungan lebih dekat dengan siswa kita. Nah, yang selanjutnya kita harus melakukan komunikasi yang terbuka dengan orang tua, karena bagaimanapun hubungan orang tua dan guru itu sangat mempengaruhi atas apa pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang kita inginkan, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, mengenai strategi pengelolaan kelas yang melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan dan motivasi siswa. Jadi ketika kita ingin melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan dan motivasi siswa, jadi yang pertama itu kita bisa melakukan pendekatan individual. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita sebagai guru tidak hanya sebatas guru dan siswa saja, maksudnya di sini secara umum saja gitu. Kita bisa menjalin hubungan antar siswa individual dengan kita sebagai guru. Kita bisa menjalin diskusi atau berdiskusi dengan siswa tersebut, apa yang ingin siswa itu capai gitu. Terus lagi-lagi komunikasi terbuka. Nah, kita harus menjalin komunikasi terbuka sama siswa, transparan dan jelas. Terus kita juga bisa melibatkan siswa dari setiap kegiatan yang ada di kelas. Jangan sampai hanya kita saja yang menjelaskan, dan siswa tidak dituntut aktif pada proses pembelajaran tersebut.
Jadi di sini ketika kita ingin melibatkan pemahaman yang mendalam kepada kebutuhan motivasi siswa, kita harus melibatkan siswa tersebut secara langsung seperti itu. Dan kita juga harus memberikan feedback kepada siswa agar siswa tersebut tahu bagaimana kemampuan mereka dan saling timbul hubungan antar siswa tersebut. Jadi ketika siswa menjawab, kita harus memberi tanggapan, karena bagaimanapun siswa akan lebih semangat ketika kita bisa memberikan feedback kepadanya. Terus kita lakukan evaluasi seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga mengenai peran teknologi dalam kelas modern. Nah, sebagai guru, bagaimana akan mengintegrasikan teknologi secara efektif untuk mendukung pembelajaran siswa, namun tetap menjaga keseimbangan dengan interaksi tatap muka. Nah, ketika saya menjadi sebagai guru, maka untuk memanfaatkan teknologi sebaik mungkin kita bisa, ketika kita membutuhkan teknologi, maka kita gunakan dengan sebaik mungkin. Misalnya ketika kita membutuhkan infokus untuk media ajar, maka kita gunakan sebaik mungkin. Terus ketika kita mengharuskan siswa itu untuk misalnya membuat tugas menggunakan video, itu tidak masalah selagi dampaknya positif, seperti siswa akan melatih kreativitasnya untuk mengedit video, mengakses teknologi lain sebagainya, itu tidak masalah. Nah, kita bisa membatasi siswa agar tetap menggunakan teknologi dengan baik, namun tidak hanya tertuju kepada teknologi tersebut saja gitu, tetap melaksanakan proses pembelajaran secara langsung dan lain sebagainya. Nah, karena kita sekarang proses pembelajarannya masih tetap tatap muka dan bukan daring. Nah, di situ kita bisa menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan tatap muka, atau tidak hanya secara online saja seperti itu. Misalnya kita bisa membatasi dari beberapa tugas yang kita berikan. Misalnya kita memberikan tugas kepada siswa, tugas yang benar-benar harus dikerjakan melalui apa yang pemikiran dia gitu, bukan dari internet ataupun dari GPT dan lain sebagainya. Kita harus menuntut siswa untuk pure jawabannya dari pemikiran dia sendiri. Itu bisa meningkatkan atau membataskan siswa gitu, tidak hanya tertuju kepada teknologi, internet dan lain sebagainya. Mungkin untuk jawaban ketiga itu saja, dan selanjutnya untuk jawaban keempat. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 4 mengenai bagaimana seorang guru menanggapi permasalahan yang terjadi di kelas. Misalnya ada 2 orang siswa, terjadi konflik di antara 2 orang siswa dan bagaimana penyelesaiannya. Dan satu lagi, bagaimana cara guru menciptakan suasana belajar yang efektif, yang positif. Nah, untuk menanggapi permasalahan yang terjadi di antara 2 siswa, kita sebagai guru yang pertama kita bisa melakukan interview terlebih dahulu kepada masing-masing siswa tersebut. Kita minta penjelasan kepada mereka. Yang pertama misalnya kepada siswa yang A, kita minta penjelasan apa yang terjadi dan dari awal sampai terjadinya konflik tersebut. Dan setelah itu kita tanyakan lagi kepada siswa yang satunya lagi. Nah, setelah itu kita sudah dapat gambaran apa yang terjadi di antara 2 siswa tersebut. Nah, kita pertemukan dari siswa A dan siswa B. Nah, di situ kita persilahkan mereka berganti-gantian menjelaskan penjelasan mereka apakah sama dengan yang dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah itu ketika kita sudah tahu dan kita sudah bisa memberikan pandangan atas apa yang telah terjadi, kita bisa memberikan penyelesaian kepada permasalahan yang terjadi seperti itu. Nah, untuk menciptakan suasana belajar yang positif, seorang guru harus yang pertama harus kreatif, dan juga seperti guru tidak boleh hanya fokus kepada satu siswa saja, karena sering terjadi ketika
guru hanya mementingkan satu siswa yang pintar saja, sedangkan siswa yang biasa-biasa atau yang tidak memiliki kemampuan yang levelnya lebih tinggi itu sering kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh guru tersebut, sehingga menciptakan proses pembelajaran yang negatif seperti itu. Nah, guru harus dituntut kreatif kepada siswanya dalam proses pembelajaran, seperti tidak hanya fokus kepada materi saja atau penyampaian materi saja, tetapi guru bisa memberikan permainan gitu supaya kelas lebih semangat, lebih hidup dan menciptakan suasana yang positif. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 5, bagaimana guru dapat merancang proses pembelajaran yang kolaboratif dan juga pengembangan keterampilan sosial siswa. Nah, sebagai guru, yang pertama ketika kita melakukan proses belajar mengajar, kita tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi kita juga menyampaikan beberapa aspek sosial yang bisa kita sampaikan dan dari pembelajaran tersebut kita hubungkan dari materi tersebut dengan fungsi sosial yang ada seperti itu, sehingga siswa tidak hanya fokus kepada materi tersebut, tapi juga ada fungsi sosial yang mereka dapatkan seperti itu. Nah, untuk menciptakan suasana proses pembelajaran yang kolaboratif antar siswa, kita bisa membagikan beberapa kelompok kepada siswa, sehingga ketika kita memberikan tugas, mereka bisa berdiskusi dan bisa bekerja sama dengan baik seperti itu. Dan kita juga bisa memberikan tugas-tugas yang misalnya untuk meningkatkan kreatif mereka dan juga meningkatkan keterampilan sosial mereka, saling berdiskusi itu contohnya seperti itu. Nah, kita juga bisa meningkatkan pengembangan keterampilan sosial mereka dari proses kerjasama tersebut. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.